Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Kita lihat di sini antusiasnya cukup luar biasa ya. Di sini yang hadir saat ini sudah sampai 80-an lebih mahasiswa gitu. Oke, agenda kita pagi ini adalah untuk sosialisasi kegiatan MBKM gitu ya. Nah, teman-teman di sini mungkin yang mengikuti sosialisasi ini sudah berminat atau berniat untuk mengikuti MBKM semester ini gitu ya. Nah, kemudian prosedurnya seperti apa? Apakah mungkin sama seperti tahun lalu? Kemudian nanti pendaftarannya itu harus seperti apa? Kemudian pemilihan mitranya seperti apa dan pelaksanaannya seperti apa? Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan hari ini gitu ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya untuk materi sosialisasi akan disampaikan oleh eh, Ketua Tim MBKM Fasilkom yaitu Bapak Ariful Furqon gitu ya. Nah, ini kebetulan beliau sudah hadir di Zoom ini. Mungkin Pak Ariful apakah sudah siap? Oke, sudah siap Bu Sari. Baik, karena pemateri kita Bapak Ariful sudah siap, teman-teman, mari kita mulai saja sosialisasi MBKM hari ini. Monggo untuk Bapak Ariful, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Sari atas waktunya. Sebentar nggih, saya sekalian live-kan ke YouTube biar nanti mungkin teman-teman yang berhalangan hadir bisa menonton ulang ya untuk sosialisasinya. Oke, baik. Apa sudah terlihat ya share screen saya? Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin kita mulai saja ya, biar kita nggak terlalu lama-lama untuk kegiatan sosialisasi ini. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi alhamdulillah, puji syukur kita bertemu kembali ya pada agenda untuk sosialisasi pendaftaran MBKM Outbound semester Gasar 2024-2025. Oke, baik. Jadi seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sari, jadi pada pagi hari ini kita akan coba sosialisasikan ke mahasiswa ya, terkait dengan mekanisme pendaftaran. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu kalau misalkan MBKM tahun ini atau semester ini mengalami kemunduran timeline ya, sehingga hal itu tentunya berdampak pada kegiatan atau pengisian KRS ya, seperti itu. Nah, menindaklanjuti dari siaran pers Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Recording terkait in dengan progress. program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tetap Berjalan. Jadi di sini bahwa kegiatan MSIB itu dimulai atau tanggal seleksi mahasiswa itu mulai dari tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 4 September 2024. Kemudian untuk tanggal mulai kegiatannya tanggal 9 September 2024. Jadi mungkin karena dari sini itu kemarin sudah saya diskusikan dengan Pak WD1 itu bahwa mahasiswa untuk semester ini wajib untuk mengambil mata kuliah reguler. Kenapa kok diwajibkan untuk mengambil mata kuliah reguler? Jaga-jaga kalau misalkan MBKM kalian itu tidak diterima.
Jadi mungkin nanti akan kami share ya surat edarannya. Kebetulan hari ini masih ditandatangani oleh Pak Dekan ya. Jadi ini surat edarannya bahwa berdasarkan siaran pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 342 garis miring Sipers garis miring A6 garis miring 7 garis miring 2024 tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tetap berjalan. Maka dengan ini kami informasikan kepada mahasiswa yang mengikuti MBKM Kementerian Batch 7 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember sebagai berikut. Yang pertama, tanggal seleksi MSIB itu diundur mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024. Dan kegiatan MSIB akan dimulai pada 9 September 2024. Nah, hal ini beririsan dengan jadwal terakhir pengisian KRS di UNED ya, teman-teman. Jadi untuk pengisian KRS itu teman-teman paling lambat hari Jumat minggu ini ya, kalau nggak salah ya. Mungkin nanti kalau misalkan saya salah bisa mohon dikoreksi ya, Bapak Ibu tim MBKM. Jadi teman-teman paling tidak minggu ini harus segera mengisi KRS. Seperti itu. Kemudian mahasiswa untuk yang mengambil MBKM diwajibkan untuk memprogram KRS guna memenuhi SKS reguler dan mendaftar di MBKM Outbound melalui Siakat. Jadi ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, teman-teman harus memprogram KRS terlebih dahulu sesuai dengan SKS regulernya. Kemudian yang kedua, teman-teman wajib untuk mendaftar di MBKM Outbound melalui Siakat. Nah, mungkin nanti pertanyaannya, Pak, saya kan belum diterima, itu nanti ngisinya gimana? Itu mungkin nanti bisa kita siasati dengan cara memilih salah satu mitra yang teman-teman apply ya untuk MBKM-nya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, jika mahasiswa diterima dalam program MBKM, maka mahasiswa dapat mengundurkan diri dari kuliah reguler selama masa perubahan atau masa pembatalan KRS. Kalau masa perubahan itu biasanya di minggu pertama perkuliahan, kalau tidak salah. Kemudian untuk pembatalan KRS, kalau tidak salah sampai dengan minggu ketiga atau minggu keempat ya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Alif ya, untuk lebih tepatnya. Kemudian ini skema kalau misalkan teman-teman diterima MBKM, teman-teman bisa mengundurkan diri dari mata kuliah reguler ya. Atau jika tidak diterima, maka mahasiswa wajib mengikuti kuliah reguler seperti biasa, seperti itu. Sehingga hal ini teman-teman nanti bisa ini, maksudnya bisa fleksibel ya. Kalau misalkan diterima, teman-teman akan melanjutkan ke MBKM. Atau dengan kata lain nanti drop mata kuliah regulernya, kemudian kita ganti ke mata kuliah konversi MBKM, seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak diterima, maka teman-teman wajib apa namanya mengikuti perkuliahan seperti biasa. Mohon diperhatikan ya nanti ya. Kemudian ini untuk KRS reguler ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa melakukan perwalian dengan DPA masing-masing ya untuk menanyakan mungkin terkait dengan mata kuliah apa yang diambil ya. Hal ini mungkin nanti berkaitan dengan ini ya apa namanya? Pengambilan topik skripsi ya. Jadi usahakan teman-teman mulai dari semester 5 kalau misalkan apa namanya memprogram KRS itu usahakan kalau bisa inline lah dengan apa bidang minatnya, kemudian nanti topik skripsinya apa, itu mungkin bisa di apa namanya didiskusikan dengan dosen walinya masing-masing seperti itu. Nah, silakan nanti teman-teman bisa memprogram KRS sesuai dengan biasanya ya. Biasanya maksimal kalau misalkan IPK-nya tidak ada masalah itu biasanya 24 ya SKS maksimalnya. Silakan. Tapi nanti kalau misalkan diterima MBKM, maka SKS reguler ini bakal di drop. Artinya ketika mungkin saya mahasiswa bimbingan saya itu mendaftar jaringan saraf tiruan, information retrieval, pengolahan citra digital, pemrosesan bahasa alami. Ini mungkin nanti pertemuan pertama, kedua masih ikut kelas. Tapi kalau misalkan sudah diterima MBKM reguler, maaf, MBKM outbound, maka teman-teman bisa mendrop mata kuliah tersebut atau bisa mengundurkan diri dari mata kuliah tersebut. Seperti Hmm. itu. Kemudian itu yang pertama.
teman-teman harus memprogram KRS reguler. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mendaftar MBKM outbound melalui Siakat. Jadi menunya ada di menu perkuliahan, kemudian menu MBKM outbound seperti itu. Nah, teman-teman nanti silakan bisa membaca sendiri alur MBKM. Ini ada tombol warna kuning ini. Itu merupakan SOP MBKM yang sudah disediakan oleh universitas ya di Siakat. Silakan nanti bisa dibaca lagi. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman sudah membaca, silakan nanti mengklik tambah pendaftaran seperti itu. Nah, di sini nanti ada dua pilihan untuk jenis MBKM yang Anda ikuti. Yang pertama itu adalah kementerian, yang kedua adalah mandiri atau kerjasama. Nah, mungkin untuk sosialisasi pada minggu ini kita fokuskan pada yang kementerian terlebih dahulu. Untuk mandiri dan kerjasama ini, insya Allah minggu depan itu masih kita rapatkan dengan Pak WT1 terkait dengan SOP yang terbaru. Insya Allah mungkin hari akhir minggu ya, akhir minggu depan itu bisa kita sosialisasikan terkait dengan SOP MBKM Mandiri seperti itu. Kemudian setelah teman-teman mengklik apa namanya MBKM Kementerian, selanjutnya di bawah ini itu ada dua jenis MBKM. Yang pertama adalah hibah penelitian dosen kementerian dan yang kedua adalah PKM. Teman-teman pilih yang PKM dengan BKP studi atau proyek independen seperti itu. Kemudian setelah teman-teman memilih PKM, BKP studi proyek independen, teman-teman akan diminta untuk memasukkan mitra. Nah, kemarin kebetulan bimbingan akademik saya itu kan mendaftar di kalau nggak salah sekitar 20-an ya, 20-an mitra. Itu salah satunya itu adalah Accelerate Acceleration Program. Nah, ini nanti silakan nanti teman-teman bisa memilih salah satu mitra yang teman-teman apply. Tapi nanti kalau misalkan sudah diterima, itu mohon diupdate ya. Kemarin sih sudah saya coba melalui akun mahasiswa bimbingan saya, itu ternyata bisa ketika sudah mendaftar di MBKM Outbound, itu masih Verifikasi. bisa di update ya untuk nama mitranya. Mana Bu Jeli? Ada yang masih bocor suaranya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi nanti untuk nama mitra silakan pilih salah satu mitra yang di-apply teman-teman untuk program MBKM Kementerian. Seperti itu. Dan nanti ketika mungkin beda mitra silakan nanti bisa diupdate ya untuk nama mitranya dan kota mitranya. Seperti itu. Kemudian teman-teman klik lanjut. Selanjutnya masuk ke tab pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini ada beberapa form ya yang harus teman-teman isi. Yang pertama ini adalah DPL atau dosen pembimbing lapangan. Nah, untuk DPL itu teman-teman klik dosen dari UNED, kemudian teman-teman klik nama dosen wali teman-teman. Misalkan mahasiswa bimbingan saya mengisi nama saya atau mungkin mahasiswa bimbingannya Bu Sari harus mengisi namanya Bu Sari ya sebagai dosen pembimbing lapangan seperti itu untuk di MBKM Outbound-nya. Jadi untuk dosen pembimbing lapangan disesuaikan dengan dosen walinya atau dosen DPA-nya seperti itu. Kemudian untuk tanggal pelaksanaannya, itu tanggal mulainya itu kita sesuaikan dengan eh, ini ya dari surat edaran pers itu ya, si pers dari Kemendikbud itu tanggal pelaksananya mulai tanggal 9 September 2024. Kemudian untuk tanggal berakhirnya itu kemarin sudah saya estimasi eh, jika pelaksanaannya itu 16 minggu, itu tanggal berakhirnya itu adalah tanggal 27 Desember 2024 seperti itu. Silakan nanti bisa disesuaikan. Tapi kalau misalkan nanti tanggal berakhirnya itu berbeda ya, silakan nanti bisa diupdate sendiri ya untuk teman-teman ya. Kemudian untuk nomor surat tugas atau penerimaan, karena teman-teman masih belum dapat LOA ya, atau surat penerimaan, teman-teman strip aja. Kemarin bisa ketika mahasiswa bimbingan saya itu di strip itu masih bisa. Kemudian untuk tanggal surat tugas atau penerimaan, silakan mungkin ditulis tanggal hari ini, tapi nanti kalau misalkan
sudah ada LOA, ada surat penerimaannya, silakan diupdate ya, seperti itu. Kemudian untuk surat tugas penerimaan sama rencana kegiatan pembelajaran ini mungkin bisa dikosongi terlebih dahulu ya, karena tidak required ya untuk formnya ya. Tapi nanti kalau misalkan sudah diterima, mohon dilengkapi untuk surat tugas penerimaan dan rencana kegiatan pembelajaran atau RKP. Nah, mungkin nanti teman-teman akan apa namanya dari tim MBKM akan memberikan sosialisasi ya terkait bagaimana menyusun RKP ini seperti itu. Jadi nanti setelah ada pengumuman kita agendakan untuk sosialisasi menyusun RKP ini. Dan itu juga berkaitan dengan nantinya konversi mata kuliah seperti itu. Jadi setelah form pelaksanaan ini diisi semua, klik lanjut. Nanti teman-teman harus mereview terlebih dahulu terkait dengan program yang dipilih, kemudian mitra yang dipilih juga terkait dengan pelaksanaannya, dan nanti teman-teman harus klik centang ya di paling bawah sendiri. Jadi di sini bunyinya bersedia dikonversi seperti itu. Kemudian klik simpan, nantinya bakal tersimpan ya di MBKM Outbound. Nah, kemudian setelah teman-teman memprogram KRS reguler dan mendaftar di MBKM Outbound, pastikan DPA sudah menyetujui KRS regulernya. Dan yang kedua, DPA harus menyetujui MBKM Outbound-nya melalui siakat. Jadi di sini ada dua persetujuan yang harus teman-teman ini ya minta ke DPA ya, dosen pembimbing akademik. Yang pertama itu adalah persetujuan KRS-nya, kemudian yang kedua adalah persetujuan MBKM outbound-nya, seperti itu. Nah, kemudian jika diterima MBKM, mohon untuk update mitra pada MBKM outbound sesuai dengan mitra tempat MBKM. Dan lengkapi seluruh berkas yang dibutuhkan untuk administrasi MBKM, seperti itu. Jadi kalau misalkan contohnya ya, kalau misalkan saya sudah, maksudnya teman-teman sudah mendaftar, itu ketika teman-teman klik perkuliahan, kemudian MBKM Outbound, di sini akan muncul daftar MBKM teman-teman, seperti itu. Kemudian ada tombol seperti pensil ini ya, untuk mengupdate. Kalau misalkan teman-teman sudah diterima, kemudian teman-teman wajib untuk mengupdate apa tadi, seperti nama mitranya, kemudian tanggal pelaksanaannya, nomor surat tugas penerimaan, dan rencana kegiatan pembelajaran seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman case terburuknya ini ditolak MBKM ya, itu teman-teman wajib untuk menghapus MBKM outbound yang ada di sini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan case-nya diterima, silakan diupdate informasinya ya. Kalau misalkan ditolak, silakan apa namanya kegiatan MBKM outbound ini bisa dihapus seperti itu. Kemudian terkait terakhir ya, ini mungkin terkait dengan tata krama ya. Soalnya kan teman-teman nantinya akan mendaftar di mata kuliah reguler ya. Jadi kalau bisa mungkin perwakilan teman-teman ya bisa dikoordinasikan untuk berdiskusi dengan dosen pengampunya. Itu jika teman-teman itu posisinya sedang mendaftar MBKM outbound seperti itu. Jadi mohon di pertemuan pertama itu teman-teman wajib berkoordinasi ya dengan dosen pengampunya bahwa teman-teman saat ini mengikuti MBKM outbound dan bisa jadi nanti resign atau apa namanya membatalkan perkuliahan reguler tersebut. Nah, mungkin jika case-nya teman-teman ini ya diterima MBKM, mohon untuk konfirmasi atau istilahnya itu kula nuwun ya ke dosen pengampunya. Jadi jangan tiba-tiba nanti teman-teman sudah diterima, enggak konfirmasi ke dosen pengampunya, tiba-tiba keluar ke mata kuliahnya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi kalau bisa dikonfirmasi mungkin perwakilan saja bahwa sudah diterima MBKM dan harus membatalkan mata kuliah regulernya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya.
Mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Sari ya. Monggo Bu Sari. Terima kasih banyak untuk Pak Ariful atas penjelasannya. Oke, setelah mendengarkan penjelasan tadi, di mana tadi sudah dijelaskan bagaimana prosedur mendaftar gitu ya, kemudian bagaimana kondisi MBKM saat ini yang mungkin kalau kita lihat deadline-nya itu diundur dan seterusnya. Mungkin selanjutnya bisa kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Ya. Eh, oke, sudah banyak yang antusias ya. Oke, mungkin bisa bisa resen dulu. Kita mulai dari Mbak Dinda Rahma ya. Mbak Dinda Rahma sudah siap? Silakan disampaikan pertanyaannya. Monggo. Udah masuk ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dinda Rahma dari Prodi Teknologi Informasi. Jadi di sini saya ingin bertanya. Jadi saya ini udah mengikuti magang mandiri dan saat ini sudah melakukan magang. Nah, namun untuk sosialisasi dari magang mandirinya bagaimananya itu kan masih minggu depan ya Ibu. Nah, ini apakah kan ini jadwal KRS-nya itu hari Jumat terakhir. Nah, apakah dari saya ini perlu untuk melakukan KRS terlebih dahulu ya, sambil menunggu untuk sosialisasi magang mandiri? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin langsung saya jawab ya, Bu Sari ya. Monggo, Pak. Langsung Oke, dijawab. terima kasih. Baik, Mbak Dinda ya. Jadi Mbak Dinda ini sudah diterima ya. Di mana ya, Mbak ya? Di Pertamina, Bapak. Oh, yang di Pertamina ya. Oke. Kalau di MBKM Outbound, apakah Pertamina sudah muncul ya? Untuk Sudah, Bapak. Oh iya ya. Sudah PKS. Eh, tapi Mbak Dinda ini apa ikut MBKM kementerian nggak? Nggak. Itu juga, Bapak. Cuman saya udah ngambil di magang mandiri gitu. Oh, Jadi magang mungkin mandiri ya. untuk PKS-nya saya Oke. tinggal. Oke, oke, baik. Jadi mungkin untuk case-nya Mbak Dinda ini karena di MBKM outbound-nya itu sudah muncul dari Pertamina ya. Itu monggo silakan langsung di apa namanya? Didaftarkan untuk MBKM outbound-nya itu sesuai dengan mitra yang sudah tersedia. Jadi monggo mungkin sambil nunggu ya, sambil nunggu sosialisasi yang akan dilaksanakan minggu depan, Mbak Dinda bisa mengapply untuk mendaftar di MBKM Outbound-nya sesuai dengan mitra yang sudah menerima magang, seperti itu. Kemudian eh, Mbak Dinda ini dari prodi apa? Dari teknologi informasi, Bapak. Apa ada mata kuliah wajib ya di semester 5 ya? Eh, ada Bapak, tapi kita udah nempuh itu di semester 2, 3, Oh, di semester 3-nya Bapak. Jadi udah tidak ada lagi, oh, hanya peminatan. oke, baik. Jadi, monggo Mbak Dinda ya, kalau misalkan tidak ada mata kuliah wajib, itu kami bebaskan untuk boleh, oh magang ya. Kalau magang mungkin kami rekomendasikan fokus ke magangnya aja. Kecuali kalau misalkan MSIB itu masih bisa lah sambil ngambil mata kuliah pilihan ya. Tapi kalau misalkan magang, onsite ya ini ya Mbak ya. Iya Bapak, onsite. Oh, apalagi kalau onsite kan eh, tidak bisa luring kan perkuliahannya. Jadi mungkin saya sarankan fokus untuk mendaftar di MBKM outbound saja sih, terutama untuk yang mandiri. Seperti itu. Baik Bapak, izin bertanya lagi ya Bapak. Ini kan saya di Pertamina itu posisinya di bagian value X dan front-end-nya. Nah itu kan kita Mohon udah maaf di mempelajari mana? di UI UX dan front-end. Oke, Nah, jadi kan kita sebelumnya di perkuliahan itu udah mempelajari materi tersebut. Nah, kalau dari ketentuan MBKM itu kan diperbolehkan untuk mengikuti MBKM atau MFIB di bidang tersebut. Nah, mm-mm. dan nantinya akan dikonversi ke SKS. Nah, kalau Oke. misalnya magang mandiri itu
apakah sama dengan MBKM ya Bapak? Dan untuk jumlah SKS-nya itu apakah juga sama dengan MBKM? Terima Oke, kasih. oke baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin terkait dengan nanti mekanisme konversinya itu baru kami bisa jawab setelah ini ya kami menunjuk juknisnya ya. Tapi mungkin untuk mekanismenya insya Allah sama dengan MBKM Kementerian seperti itu. Jadi misalkan Mbak Dinda ini ngambil di UI UX front end. Nah, meskipun Mbak Dinda sudah menempuh mata kuliah UI UX wajib ya kalau nggak salah ya kalau di TI ya. Iya Bapak. Nah, itu juga ada mata kuliah konversi MBKM di UI UX. Kalau nggak salah UI UX Design itu 4 SKS dan UI UX Evaluation 3 SKS. Jadi Mbak Dinda nggak usah khawatir nanti apa bisa dikonversi atau tidak. Dari kami bisa kalau misalkan UI UX itu bisa dikonversi ke magang mandiri seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Mbak Dinda sudah cukup puas dengan jawabannya. Selanjutnya kita ke penanya selanjutnya, mungkin Mbak Fatimah Zahra. Oke, sudah siap ya. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Bu Sari atas kesempatannya. Saya izin bertanya Pak Arief, terkait deadline pengisian MBKM outbound ini, itu apa selaras dengan KRS ya Bapak? Terus nanti misal kita udah ngisi dan ngehapus yang MBKM kementerian, itu setelah misal lewat deadline-nya itu bisa input yang MBKM mandiri atau yang kerjasama ya Bapak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi untuk yang pertama tadi pertanyaannya deadline-nya ya. Deadline-nya kalau tidak salah ini sih dari tahun-tahun sebelumnya itu memang selaras dengan jadwal KRS seperti itu. Jadi kan teman-teman pernah dengar penalti ya. Kalau misalkan tidak KRS itu kena penalti ya. Itu kalau misalkan teman-teman sudah daftar MBKM outbound, itu teman-teman nggak dapat, meskipun nggak memprogram KRS, itu nggak dapat penalti teman-teman. Seperti itu. Jadi sehingga di sini pertanyaannya tadi untuk MBKM outbound ini pendaftarannya kalau bisa selaras atau sama dengan teman-teman memprogram KRS reguler seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalkan nanti sudah mengganti ya, mengganti dari MBKM Kementerian ke MBKM Mandiri. Informasi yang saya peroleh dari Pak Ali sih terakhir bisa diubah dari Kementerian ke Mandiri. Kemarin juga ketika bimbingan TPA, maaf, mahasiswa TPA saya itu menemui saya untuk perwalian, itu saya coba ketika mengganti mitra, kemudian mengubah mitra itu masih diperkenankan seperti itu. Jadi monggo mungkin sesuai dengan ini ya tadi ya, sesuai dengan prosedur. Soalnya ya kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada kendala sih, cuma nggak tahu kenapa kok di tahun ini atau lebih tepatnya di semester ini itu ada pengunduran jadwal timeline ini sehingga ya itu antisipasinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arief informasinya. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Mungkin Mbak Safira Febi. Oke, Oke, sudah baik siap. Ibu Sari Silakan. atas kesempatannya. Jadi ini saya mau tanya Pak, yang pas ngisi di MBKM Outbound itu kan saya kan kebetulan saya magang mandiri dan saya udah jalan juga magangnya. Nah, itu apa buat SOP-nya itu kan saya ikut SOP yang awal yang magang mandiri, yang tanggal pelaksanaannya itu dari Agustus sampai Desember. Nah, berhubung MBKM kementeriannya mundur juga kan, jadi magang mandirinya kan juga mundur, cuman SOP-nya kan masih belum dikasih tahu tuh SOP yang baru seperti apa. Nah, pada saat saya ingin mengisi outbound MBKM itu sendiri kan ada tanggal pelaksanaan. Berarti itu
saya mengisinya itu sesuai dengan sesuai dengan apa yang kemarin SOP kemarin itu atau ikut SOP yang baru? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua itu di MBKM Outbound itu juga ada RKP. Nah, apakah RKP itu sama dengan MG4 atau seperti uraian kerja yang telah diberikan mitra kepada saya, begitu Bapak? Oke, baik. Mohon maaf tadi yang pertanyaan pertama terkait dengan apa ya? Eh, terkait dengan itu Bapak, timelinenya. Soalnya kan Oh, yang timelinenya ya. Ikut SOP baru apa lama itu ya? iya. Oke, oke, baik. Oke, terima kasih Safira ya. Jadi kemarin juga sempat saya inikan ya, informasikan ke grup. Jika minggu depan, insya Allah tim MBKM akan mengadakan kegiatan untuk menyusun SOP terbaru. Nah, SOP terbaru ini nanti bukan hanya terkait dengan pendaftaran aja, tapi terkait dengan monitoring, kemudian juga terkait dengan DPL ya. Jadi nanti kalau dulu kan DPL di MBKM Kementerian, maaf, MBKM Mandiri itu kan DPA masing-masing kan. Ini kita coba nantinya rumuskan bahwa DPL di MBKM Mandiri itu nanti benar-benar membimbing teman-teman ke mitra seperti itu. Tapi di sini yang kemarin yang saya masukkan ikut yang SOP yang lama itu adalah alur pendaftarannya. Seperti itu Mbak Safira. Jadi kalau misalkan Mbak Safira di sini case-nya sudah diterima magang mandiri, itu monggo bisa dilanjutkan aja sesuai dengan tanggal pelaksanaannya. Yang saya maksud itu menyesuaikan dengan SOP yang baru, itu ketika mahasiswa mendaftar setelah ada sosialisasi terkait dengan SOP terbaru, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian mungkin bisa ini apakah menjawab? Baik Bapak menjawab. Cuman izin bertanya lagi, berarti Hmm. buat dosen pembimbing lapangannya itu tetap pakai DPA atau enggak ya Bapak? Soalnya kan Sementara SOP yang DPA, baru kan. Oh, iya, sementara DPA. DPA. Nanti kalau misalkan sudah ada apa namanya, sudah ada SOP-nya, kemudian tim MBKM sudah memplot DPL-nya, monggo nanti bisa dirubah sesuai dengan nama DPL-nya masing-masing ya, seperti itu. Baik Bapak. Oke, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan RKP ya. RKP itu rencana kegiatan pembelajaran. Nah, RKP ini biasanya digunakan untuk proses konversi, Mbak Safira. Jadi itu mungkin kemarin sudah ini ya, sudah mengumpulkan MG4 ya. Sudah Bapak. Oke, itu kan sudah ada job list-nya. Mm-mm. Ah, itu silakan nanti mungkin ada pertemuan apa sosialisasi tersendiri untuk menyusun RKP sebagai dasar nanti untuk proses konversi ke mata kuliah seperti itu. Hmm, Jadi baik sama dengan Bapak. apa yang dituliskan di MG4 sesuai dengan job desk yang diberikan oleh mitra. Baik, berarti ini saya untuk mengisi RKP-nya ini sementara mau diupload MG4 dulu atau Ya, bagaimana ya monggo Bapak? MG4 dulu nggak apa-apa. Nanti diupdate kalau misalkan sudah ada kegiatan sosialisasi. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, Mbak Safira sudah terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya kita ke mungkin Mas Gariza. Baik, Mas Gariza, terima kasih atas silakan. kesempatannya, Pak Bu. Jadi saya Geri Zaligar dengan NIMA 1001 dari Sistem Informasi. Jadi saya ada dua pertanyaan terkait dengan MBKM ini. Yang pertama yaitu tentang KRS-nya. Jadi apabila saya Sistem Informasi ingin mengambil cloud computing di MBKM, apakah saya harus mengambil KRS yang sesuai dengan mata kuliah tersebut? Jadi saya harus ambil mata kuliah pilihan dari TI yaitu cloud computing untuk bisa dikonversi. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus untuk yang kedua, teman saya barusan ngecek untuk terkait dengan MBKM outbound di surat ininya, surat tugas atau penerimaan ternyata itu wajib dipilih, wajib diisi sehingga tidak bisa di skip. Jadi untuk hal tersebut bagaimana ya Pak ininya solusinya? Terima kasih. Oke, tadi terkait dengan konversi ya, Mas apa itu tadi? Ke Gariza ya, Mas Gariza ini dari Prodi Sistem Informasi
ingin mengapply ke cloud computing ya Mas ya? Iya, betul, Pak. Oke, kalau misalkan untuk keperluan konversi itu masih diperkenankan, Mas. Jadi untuk MBKM ini itu sebenarnya kita ada beberapa kebijakan ya untuk konversi mata kuliahnya. Yang pertama itu bisa dikonversi ke mata kuliah pilihan dari Prodi SI Informatika dan TI. Jadi kalau Mas Gariza ini dari Prodi SI ingin mengambil cloud computing ya misalnya ya, itu bisa dikonversi dari mata kuliah cloud computing yang ada di Prodi TI. Jadi nggak usah khawatir untuk Mas Gariza bisa atau tidaknya, jawabannya bisa. Seperti itu. Bisa terjawab? Maaf, Pak, boleh diulang lagi, Pak? Tadi jaringan saya error. Oke, oke. Gini, Mas Gariza kan dari Prodi SI kan, ingin mengambil cloud computing kan ya. Jadi untuk case MBKM ini, untuk mekanisme konversinya, itu teman-teman nanti bisa mengambil mata kuliah konversi, baik itu di Prodi Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Informatika. Dan ada beberapa mata kuliah konversi. Jadi kalau misalkan mata kuliah konversinya SI itu biasanya KSI kalau nggak salah. Terus kalau misalkan informatika KFU, kalau teknologi informasi KTU. Nah itu bisa lintas prodi teman-teman. Kemudian juga ada mata kuliah konversi khusus konversi. Itu nanti silakan bisa disesuaikan ya oleh tim MBKM ya. Jadi pada intinya kalau misalkan Mas Gariza ini di prodi SI ya, itu monggo bisa mengambil mata kuliah konversi di prodi TI atau IF seperti itu. Terjawab? Baik, Pak. Jadi kemarin saya sudah tanya kepada DPA saya dan beliau menyatakan bahwa sebaiknya untuk mengikuti dari matkul dari prodi sebelah, Pak, kalau misalnya ingin mengikuti cloud computing. Nah, berarti kalau berdasarkan penjelasan dari Pak Arif barusan, sebenarnya saya bisa mengambil mata kuliah full dari SI saja dan akan terkonversi juga ya, Pak? Gini, Mas? Ngambil mata kuliah dari SI saja dan Dan akan tetap terkonversi gitu ya, Pak? Maksudnya takutnya kalau saya ngambil dari mata kuliah SI itu saya nggak akan kena konversinya gitu, Pak, maksudnya. tetap enggak maksudnya gini Mas, untuk konversi itu kita tidak terbatas hanya prodi itu saja. Kita bisa mengkonversi ke mata kuliah prodi-prodi yang lain. Seperti itu. Ini khusus untuk mata kuliah konversi lah, bukan mata kuliah reguler ya. Jadi misalkan Mas Gariza ini ada di SI, itu bisa nanti mengkonversi cloud computing yang ada di prodi TI. Memungkinkan. Baik, Pak, terima kasih. Terus untuk yang Oke. pertanyaan kedua bagaimana ya, Pak? Itu tadi nomor surat tugas ya? Iya, betul, Pak, yang di file terunggah itu, Pak. Oh, Oh, yang surat tugas atau penerimaan ini ya? Yang kalau nggak salah kemarin ini saya minta apa namanya screenshot halaman apa namanya halaman MBKM teman-teman. Jadi di screenshot dulu. Tapi kalau misalkan nanti sudah ada filenya, silakan nanti bisa diupdate ya. Jadi kalau misalkan masih ini kan posisinya kan masih belum ada pengumuman nih ya. Itu kemarin di DPA saya itu saya minta untuk screenshot halaman MBKM-nya seperti itu. Kemudian saya minta untuk unggah ke MBKM Outbound ini sehingga bisa diproses. Tapi kalau misalkan nanti sudah ada apa namanya sudah ada surat tugasnya atau surat penerimaannya LOA-nya itu silakan nanti bisa diupdate seperti itu. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin ada lagi yang mengalami kendala begitu dan ingin ditanyakan atau mungkin yang baru pertama kali ikut MBKM, ada yang kurang jelas dari penjelasan Pak Ariful tadi. Silakan raise hand atau mungkin ditanyakan di kolom komentar juga boleh. Oke. Ada Oke, selanjutnya Mbak Nabila Anjani ya. Silakan.
Iya, terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan di pertanyaan teman-teman sebelumnya, kalau misalnya sekarang kita udah daftar MBKM outbound di kementerian, tapi nanti kalau misalnya ada perubahan masih bisa diubah ke yang magang mandiri begitu ya, dari penjelasannya Pak Ariful tadi. Betul. Eh, Kalau misalnya perubahan ini tuh apa sesuai dengan timeline KRS sebelum tanggal 23 atau masih bisa dirubah sesuai timeline penerimaan MSIB ya, Pak? Eh, Maksudnya timeline KRS. Ya, kalau KRS kan eh, 23 maksimal. Apakah kita mengubahnya juga dari misalnya kementerian ke magang mandiri itu juga terbatas sampai tanggal 23 Oh, atau masih menunggu sesuai jadwal MSIB begitu, Pak? oke. Mbak Nabila mungkin ini ya salah konsepsi ya. Kalau di KRS itu kita tidak ada memilih magang, maaf, tidak ada memilih mata kuliah, bukan mata kuliah sih, MBKM. Jadi kalau Mbak Nabila ingin mendaftar di kementerian atau mandiri, itu adanya di MBKM Outbound. Jadi KRS ini nggak ada kaitannya dengan pendaftaran MBKM Outbound. Jadi kalau misalkan sudah KRS nih, sudah sampai tanggal 23, dan ternyata tidak diterima di MBKM Kementerian, kemudian mengajukan ke Mandiri. Nah, ini dicoba cek dulu apakah ketika nanti Mandiri ini lolos, itu mungkin nanti bisa dibatalkan KRS-nya. Kalau tidak lolos, itu monggo bisa melanjutkan mata kuliahnya seperti itu. Jadi intinya KRS reguler ini nggak berkaitan dengan teman-teman mendaftar di MBKM Outbound. Sehingga tadi sudah saya highlight ya, bahwa untuk teman-teman itu wajib yang pertama itu adalah mana tadi? KRS reguler ya. Teman-teman harus memprogram KRS reguler yang posisinya ada di sini ya. Nah, ada di persiapan kuliah KRS reguler, silakan. Itu nanti minta persetujuan dari DPA. Kemudian kalau misalkan teman-teman nanti mendaftar MBKM-nya, itu ada di perkuliahan MBKM Outbound. Sehingga nanti kalau misalkan teman-teman tidak diterima nih MBKM Outbound, nanti ya KRS regulernya nggak perlu dibatalkan, tetap dilaksanakan. Kalau misalkan tidak diterima, kemudian mau ke Mandiri, monggo nanti tunggu dulu pengumuman sampai Mandiri. Kalau misalkan Mandiri tetap nggak diterima, ya nanti melaksanakan MBKM Outbound, maaf, melaksanakan mata kuliah reguler. Jika diterima MBKM Mandiri, maka nanti mau nggak mau dari KRS regulernya itu harus di drop mata kuliahnya. Seperti itu, Mbak. Terjawab? Iya, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, oke, selanjutnya kita mungkin Mbak Dianovela. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bapak dan Ibu. Di sini saya mau bertanya. Jadi untuk sedikit konteks, saya itu mendaftar di beberapa perusahaan yang di luar Indonesia, jadi di luar negeri. Dan saat ini udah saya sedikit lagi juga akan diterima. Nah, kalau misalkan nanti ya best scenario-nya itu saya diterima di salah satu perusahaan di luar negeri tersebut, apakah masih bisa dijangkau untuk bantuan konversi SKS-nya gitu? Karena setahu yang saya tangkap itu untuk magang mandiri itu harus company yang ada di Indonesia. Namun saya hanya ingin cross check saja apakah bisa untuk dibantu konversi atau tidak. Eh, mungkin itu dulu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Tia. Ini apa, Mbak? Mandiri apa kementerian programnya? Eh, Mandiri, Bapak. Oh ya, saya juga daftar mandirinya itu di luar dari website Kampus Merdeka untuk aplikasinya. Benar, ini yang mandiri di Kampus Merdeka apa mandirinya Fasilkom? Mandirinya Kampus Merdeka, Hah? iya, itu saya daftarnya, jadi saya cari-cari info sendiri gitu, Bapak. Cari info Hmm. mandirinya itu di luar dari kampus, dari website Kampus Merdeka itu sendiri dan juga Apa programnya? websitenya Fasilkom, begitu, Bapak. Enggak, Kenapa? maksudnya websitenya apa? Untuk yang mandiri
di luar Oh, kampus Merdeka? itu saya dapat rekomendasi dari teman saya, Bapak, yang Heeh. kerja juga di luar negeri. Websitenya apa? Websitenya itu kalau tidak ada, itu nggak terintegrasi secara internasional gitu sih, Bapak. Jadi saya cuma cari perusahaannya saja, terus melihat kalau mereka itu buka lowongan atau tidak, lalu saya apply gitu, Bapak. Jadi nggak ada lowongan banyak-banyak di sana untuk company-company yang lain. Jadi saya cari informasi Hmm, sendiri-sendiri gitu, Bapak. terlepas dari ini ya, dari MBKM kementerian ya. Iya, Bapak. Tapi ini nggak didaftarkan ke MBKM Mandiri Fasilkom nggak? Sejauh yang saya tahu sih tidak ya, Bapak. Masih belum. Nah, kalau gitu gimana nanti konversinya? Kalau misalkan tidak didaftarkan ke MBKM apa Hmm. Mandiri Fasilkom. Nah, itu yang mau saya tanyakan, Bapak. Nah, ya Apakah itu. bisa dibantu atau tidak? Kalau soalnya di apa namanya? Di MBKM ini ya, di pendaftaran MBKM Ambon ini, itu pilihannya hanya ada dua, Mbak. Kementerian atau mandiri atau kerjasama. Kalau kementerian kan sudah jelas, itu ada websitenya di Kampus Merdeka ya. Ada BKP-nya itu ada magang bersertifikat, ada studi independen bersertifikat. Seperti itu. Itu kalau dari kementerian. Tapi kalau mandiri itu adalah institusi, Mbak. Maksudnya kalau bisa ya, kalau misalkan sampean punya apa namanya? Punya koneksi ya, katakanlah sudah diterima magang nih, itu harus mengikuti SOP yang ada di mandiri. Jika tidak mengikuti SOP tersebut, itu mohon maaf, kita tidak bisa mengkonversi ke mata kuliah. Jatuhnya mungkin nanti magang tanpa dikonversi. Seperti itu. Jadi yang bisa kami konversi itu adalah magang yang ofisial ya dari Kampus Merdeka yang ada di Kementerian Pendidikan dan magang yang sudah diselenggarakan oleh Fasilkom atau magang mandiri ini. Nah, kalau mengikuti magang mandiri ini nanti ada SOP-nya, bagaimana mendaftarnya, kemudian bagaimana monitoringnya, itu harus mengikuti alur yang ada di magang mandiri ini. Kalau misalkan di luar kementerian dan mandiri ini, ya mohon maaf, kami tidak bisa mengkonversinya seperti itu. Tapi mungkin bisa sebagai apa ya istilahnya itu kadang ada beberapa mahasiswa itu yang Pak saya ingin magang tapi tidak dikonversi untuk mengisi waktu. Itu monggo bisa seperti itu. Nggih, Bapak. Mungkin kalau sejauh ini karena saya juga mempersiapkan dari magang kementerian itu sendiri. Jadi nanti kalau misalkan saya diterima untuk magang kementerian, saya lebih memprioritaskan magang kementerian saja sih, Pak, untuk bisa dikonversi. Itu mungkin, Nggak mungkin apa-apa. begitu. Tapi Nggih. kalau misalkan punya mitra ya, maksudnya punya mitra di luar negeri, monggo nanti kita bantu untuk istilahnya tuh membuat apa namanya kerjasamanya ya. Jadi insya Allah ini kemarin Pak Dekan sudah membuat tim kerjasama sendiri di luar MBKM itu nantinya fokus menangani kerjasama. Monggo malah lebih baik kalau misalkan Fasilkom bisa punya mitra di luar negeri ya. Kami support untuk Ah, nggih, Bapak. nah, yang penting Nggih. sesuai dengan SOP yang sudah dirumuskan oleh tim MBKM dan Pak Dekan ya. Pak maaf Pak Wakil Dekan satu bidang akademik. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Wih, Sama-sama. tunggu ya, apa karena aku telat pisan. Iko anu, bisa dikonversi kalau masih daftari dek apa itu? Ya iku lah, dek kono. Tapi kalau dia yang ini kan mau jadi nggak ada di anu pemerintahan. Nah, itu nggak bisa dikonversi. Kok ngono sih? Kenapa Artistia masih on mic loh. Oke, monggo Bu Sari. Baik, nggak apa-apa. Ini siapa Mas Aditya kalau mau tanya, silakan. Oke, selanjutnya eh itu tadi kita lihat beberapa pertanyaan yang cukup beragam ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi gitu ya. Monggo silakan, waktunya masih ada.
Sepertinya sudah cukup jelas, Bu Sari. Sudah tidak ada yang tanya. Sudah cukup jelas ya, tidak ada yang tanya lagi. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa menghubungi Pak Ariful atau tim MBKM lainnya gitu ya. Baik, karena semua sesi sepertinya sudah kita selesaikan, mulai dari penjelasan, kemudian tanya jawab dan seterusnya, dan juga sepertinya teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi gitu ya. Mungkin sosialisasi pagi ini bisa kita tutup begitu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Oke, sebentar ada yang tanya di chat ya. Untuk link YouTube-nya di mana? Nanti saya share di grup ya. Ya, untuk link YouTube-nya nanti akan di-share oleh Pak Ariful di grup ya. Oke. Oke, sudah ya. Sudah ditanyakan lagi. Untuk itu, terima kasih atas antusiasme dan juga kehadiran teman-teman mahasiswa semuanya dan juga kehadiran Bapak Ibu dosen tim MBKM. Untuk itu, dengan ini kami tutup sosialisasi MBKM pagi ada yang ini. tanya Di chat ya. Untuk link YouTube-nya di mana? Wassalamualaikum Nanti saya warahmatullahi share di grup ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu tim MBKM. Sin live ya. Recording